Belum lama gue ketemu temen lama dan dia tuh nanya, bener nggak sih bisnis online itu buat semua orang? Gue kan udah tua, udah nggak bisa nih ngikutin perkembangan zaman. Dan ketika dia nanya ternyata gue sadar, nggak cuman dia doang loh. Dan ternyata ketika gue punya ketemu teman-teman gue, apalagi ada yang lebih senior dari gue, mereka selalu menanyakan hal yang sama. Dan gue rasa mungkin banyak di antara kalian yang nanya juga nih, oke, gue udah jualan online, gue udah laku apa belum? Tapi pertanyaannya, emang bisa ya? Bisa nggak sih gue sukses sebagai seller online? Atau jangan-jangan bisnis online itu buat anak muda doang, buat Gen Z doang, dan nggak cocok buat Gen milenial masih pemudaan ya, buat Gen X atau mungkin bahkan boomers gitu ya. Di video ini gue mau jawab dan gue mau kasih clue-cluenya kayak gimana biar kalian bisa sukses di bisnis online. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Dan jawabannya adalah, sebenarnya gini sih, kalau ditanya bisnis online bisa buat semua orang atau enggak, jawabannya ya bisa iya, bisa enggak. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, iya buat kalian yang udah siap buat jalanin, buat lu terus maju, buat lu jangan pantang menyerah, dan lu paham nih, lu bisa punya budget berapa dan gimana caranya buat jalan. Tapi enggak juga nih kalau misalnya lu nggak siap dengan semua itu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Maksudnya adalah sebenarnya gini, kalau lu tanya bisnis online bisa buat semua orang atau enggak, sebenarnya pertanyaan bakal gue balik. Menurut lo yang namanya bisnis apakah bisa buat semua orang atau enggak? Karena gini, mungkin banyak banget kayak orang yang di luar yang ngomong kayak misalnya banyak coach yang, wah semua orang tuh bisa sukses, semua orang tuh bisa bisnis, semua orang tuh bisa gini gitu. Tapi faktanya, enggak men, enggak gitu. Kenapa? Karena faktanya gue bakal ada bahas beberapa hal. Karena gini, kita sedari kecil, apalagi di Indonesia, itu nggak pernah dilatih, nggak pernah dipersiapkan buat punya bisnis. Tapi kita dipersiapkan buat kerja. Ya kan, kayak sekolah tuh ngajarin lo kayak gitu. Jadi kayak dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, udah kuliah lu cari kerja. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah, sama sekali. Itu fine, bener nggak? Nah, ketika lo mulai bisnis, itu adalah mulai sesuatu yang bener-bener kayak apa ya, mencoba sesuatu yang beda. Dan di sini yang dibutuhkan tuh sebenarnya ada beberapa hal gitu ya. Pertama nih, yang gue bakal bahas yang lo butuhin tuh apa kalau lo buat berhasil. Makanya gue tanya bisa semua orang atau enggak, lo nilai sendiri. Yang pertama adalah kemampuan kalian itu buat bounce back atau buat bangkit. Kenapa gue bilang kemampuan kalian buat bounce back atau buat bangkit? Karena jawabannya adalah nggak mungkin lu langsung berhasil di percobaan pertama. Yang artinya ketika kalian mencoba, 99% pasti gagal. Tapi kok ada 1% yang bisa berhasil? Ya memang ada juga yang namanya beginner's luck. Tapi itu cuma 1%, biasanya nggak banyak tuh gitu ya. Dan beginner's luck itu nggak bisa diulangi kembali, karena ya memang lu lagi hoki aja. Yang namanya hoki kan nggak mungkin datang terus-terusan dong, bener nggak? Iya dong, sama kayak judi, kadang menang, kadang kalah. Tapi jangan berjudi, karena berjudi 90% pasti kalah ujung-ujungnya ya. Dan karena gue bilang itu, makanya kemampuan paling pertama buat lu berhasil dalam bisnis, mau bisnis online juga sama, adalah lu pasti harus nyoba, lu pasti harus jatuh, lu bisa bangun nggak? Gitu kan. Makanya salah satu kesiapan pertama adalah kalau lu mau siap buat mulai bisnis online, gue nggak bilang bisnis online itu tanpa modal ya. Gue bakal bilang ini kan bisnis ya, jualan online itu bisnis ya. Beda kalau lu jadi kreator, itu beda ya. Kalau bisnis itu lu punya nggak modal buat mulai lagi, bener nggak? Kalau orang-orang yang punya privilege, mau jatuh 10 kali dia bisa bangkit 20 kali, dananya tebel. Tapi kalau yang nggak punya privilege, lu jatuh 1 kali terjerembab, jangan jadinya ya. Tapi maksud gue gini lah, kalau kalian gitu, oke. Yang kedua, apalagi nih? Yang kedua adalah lu sebenarnya harus bisa kemampuan skillnya, lu harus bisa ngitung yang namanya kemungkinan. Kemungkinannya gimana? Probability-nya tinggi apa rendah? Kalaupun probability yang tinggi, kadang biasanya gini, ketika orang mau mulai bisnis, kita tuh selalu melihat dengan sudut pandang positif. Justru kadang ketika lu mau mulai, lu lihat jangan dari sudut pandang positif, negatifnya seperti apa, gitu ya. Nah, terus yang kedua, yang ketika lu, misalnya ketika mulai bisnis nih, kenapa gue bilang bisnis online itu bisa jadi cocok atau enggak? Karena gini, apapun yang lu pelajari, semua hal teoritis yang lu pelajari, pada waktu prakteknya, hal-hal itu mungkin nggak sesuai teori, bahkan itu melenceng. Nah, lu bisa nggak membiasakan kemampuan apa yang lu bisa supaya lu ketika lagi melenceng itu nggak jauh-jauh amat, gitu ya. Kecuali lu jalannya nggak sendirian. Nah, ada yang ngedampingin, ada yang mentoring. Ibarat gini deh, misalnya
kita di MEA kita punya program di Skill School, itu kita punya program buat program pendampingan. Itu salah satu program yang ngebantu kalian yang kalau kalian buta banget karena ada mentor yang ngedampingin. Jadi ketika kita udah bikin ini mapnya, oh lu tuh buat nyampe omset 100 juta harus kayak gini. Ketika kita ngasih arahan, mungkin aja lu jatuh. Kita aja yang ngomong, gue bakal fair ngomong, mungkin aja lu jatuh salah nih, meleset. Tapi karena ada yang ininya, kita bisa kasih tau, lu kalau kayak gini, langkah berikutnya adalah lu ngelakuin B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Kalau lu sendiri, biasanya orang begitu udah belajarnya A, praktiknya beda. Kan kayak lu bayangin lu udah belajar nih buat ujian, udah belajar nih dari pagi sampai malam, pelajaran yang lu pelajari matematika. Soalnya bahasa Inggris semua. Itu kan udah kayak, apa? Kok beda gitu kan, kok nggak siap gitu kan. Nah, itu dia nih. Gitu ya. Siap nggak lo buat kayak gitu? Karena kalau lo siap, lo bisa. Kalau lo nggak siap, ya mungkin bisa juga sih. Tapi lo harus cari mentor lah ya, cari pendamping lah ya. Lo bisa bareng sama kita deh, biar minimal lo nggak shock amat gitu ya. Terus udah kita yang berikutnya adalah lo perlu juga siap buat mental dan finansial. Kenapa mental dan finansial itu penting? Karena kadang ketika kita udah mencoba membuat sesuatu, kita yakin itu sesuatu itu benar, terus ternyata itu terjadi. Kadang tekanannya di mental lo. Benar gak sih? Memang sih kayak kita nggak kerasa rugi kayak dipukul, nggak. Tapi sesimpel gini, lu udah yakin produk yang lu bikin ini laku, lu udah keluarin uang lu di situ, udah lu stok, ternyata nggak laku. Itu kan kayak, damn, tiap gue lihat barang sakit banget gitu. Terus udah gitu, ternyata duitnya adalah duit makan gitu kan, yang lo jadi mau makan jadi susah gitu kan. Aduh, itu kayaknya agak nggak enak gitu, bener nggak ya? Nah, kemudian yang perlu lo siapin adalah ya lo juga mungkin perlu referensi banyak hal gitu dalam ngadepin masalah. Jadi kayak kalau gue ngadepin apa, solusinya gimana, kalau gue lagi kemana, solusinya gimana. Sebenarnya memang sih kayak zaman sekarang tuh jauh lebih enak dibandingin zaman dulu lah. Zaman dulu kan lo kalau apa sendiri nyari temen yang harus ditanyanya susah, kadang temen juga yang itu belum tentu mau sharing bawa apa gitu kan. Kalau kayak sekarang itu kan mungkin lo bisa lihat YouTube, lo bisa belajar ini, bisa lihat itu, masalah lo seperti apa. Meskipun ya kadang kalau dari konten lo belum tentu mendapatkan sesuai yang lo dapetin. Makanya seperti yang gue bilang kan, kayak program-program kayak pendampingan yang seperti itu tuh ngebantu banget buat seller. Ibarat apa, lu punya konsultan yang lu minimal ada jarang bareng. Ada teman curhat lah, lu ada teman curhat, ada orang yang dengerin lu, dan ada orang yang bantu mikirin masalah lu. Dan ketika itu kan masalah lu biasanya kerasa lebih enteng dan lu bisa mendapatkan solusinya. Gitu ya. Dan bisnis online itu buat lu kalau lu kuat dan atau lu punya insting buat ngelihat peluang yang bagus. Ketika lu punya insting itu bagus, ya udah, bisnis online cocok buat lu karena itu bakal bikin bisnis lu ya cepet naik gitu kan. Lu punya instingnya, feelingnya so good gitu ya, feeling so good ya udah hajar aja gitu kan. Itu kan bisa bikin oke gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya bukan gua nanya nih apakah bisnis online buat semua orang. Gua mau nanya sama kalian, bisnis online kalau menurut seperti itu buat berhasilnya buat lu apa bukan? Kasih tahu sama gua di komen, lu ngerasa cocok apa enggak, apa poin mana yang menurut lu aduh gila ini paling berat. Kasih tahu, gue bakal mungkin bantu kasih jawabannya. Kalau ada pertanyaan di Q&A, jangan lupa buat like dan share.